Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla khurujid dajjal salasus sanawat." Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Syidad, salasus sanawat syidad, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat di muka bumi. Tapi karena sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih, maka ini fakta kebenaran Rasulullah SAW, bahwa hadis-hadis Rasulullah itu bersifat nubuah dan bisa dibuktikan secara empiris melalui pendekatan sains dan teknologi. Inilah bukti kebenaran Nabi Muhammad. Betul? Takbir. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla khurujid dajjal salasus sanawat." Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Syidad, salasus sanawat syidad, akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat di muka bumi. Kelaparan yang dahsyat di muka bumi. Ya'murullahu fi sanatil ula, di tahun pertama Allah perintahkan kepada langit anta bisa sulusamatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga airnya, dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Antah bisa sulusanabatiha. Maka sepertiga air hujan tidak turun dari langit selama setahun, dan sepertiga tanaman tidak tumbuh di muka bumi. Thumma ya'muru as-sama fi sanati tsaniyah an tahbisa sulusai matriha wa ya'muru al-ardu an tahbita sulusai nabatiha. Maka Allah perintahkan pada langit di tahun yang kedua untuk menahan 2/3 airnya. Maka selama setahun di tahun kedua tidak ada air hujan, selama 2/3 hujan tidak turun ke bumi, dan 2/3 tanaman tidak pun tumbuh di bumi. Tidak ada tanaman satupun. Maka kelaparan makin meluas saat itu. Ya, kekeringan mulai membuat negara-negara yang tadinya subur menjadi kering, dan banyak manusia yang mati karena kelaparan. Wa fi sanati salisa, dan di tahun yang ketiga Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan semua airnya dan menahan bumi semua tanamannya. La tuqtiru qutratun minas sama fi tilka sanah. Tidak ada satu tetes pun air turun selama setahun. Wala tunbitu min khudra'in fil ard, dan tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh di muka bumi. Dapat kita bayangkan, selama setahun tidak ada air setetes pun dari langit dan tidak ada tanaman. Lalu bagaimana manusia bisa hidup? Maka pada saat itu banyak manusia yang makin kelaparan. Nah, kata Rasulullah, di tahun inilah Dajjal muncul. Di tahun inilah Dajjal muncul, di tahun ketiga, sebagai sang juru selamat, tanda petik. Pas dia bisa mengaku Yesus sang juru selamat, bagi orang Nasrani dia mengaku Mesias sebagai the God who's waiting, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, dan juga bisa mengaku sebagai avatar. Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu kan? Ya. Semua yati kauman kasir minhum matu bisababil ju', maka datang Dajjal kepada kaum yang banyak mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal berkata, "Matabguna bi rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? "Narju ta'aman katsirun minna ma tubisabah bihadzal ju'." Kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit. Banyak di antara kami yang mati karena kelaparan. Mana pundi-pundi makanan kalian? Dikeluarkan tuh, ada yang keluarin magicom, ada yang keluarin apa lagi, keluarin semua wajan. Maka Dajjal menggerakkan tangannya, maka muncullah makanan di sana. Jangankan sekelas Dajjal yang sesungguhnya, saya Baba pernah melakukan itu. Ada tayangannya. Tapi kalau saya tonton, materi kita nyimpang jauh nanti. Intinya saya Baba saja bisa melakukan itu. Filenya banyak kan, foldernya harus saya cari dulu ya. Mohon maaf ini. Baik, saya sudah, ini laptop yang keempat, yang kelima yang saya simpan untuk data-data saya. Apalagi nih? Apalagi? Nah, kemudian datang pada kaum yang kekeringan bumi mereka. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, "Siapa Anda?" "Saya adalah juru selamat kalian." "Betul kan?" "Ya." "Hal sadaqta, ana atakid bih."
Watabguna min rabbikum. Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Andaikan Tuhan kami ada dan mendengar doa kami ingin Tuhan menurunkan hujan dari langit. Kami sudah bertahun-tahun kekeringan. Jika aku bisa menurunkan hujan bagi kalian dari langit sekarang juga, apa yang kalian lakukan untuk saya? Intastati antunazilan ma' minas sama nasjudu laka rabban lana. Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit, kami akan sujud menyembah engkau sebagai Tuhan kami. Rasulullah mengatakan Dajjal mengangkat kedua tangannya, lalu awan dikumpulkan di atas kaum tadi, lalu berkata kepada awan hitam tadi, ya sahab anzil kulal matara indik, turunkan semua airmu hai langit. Awan, maka awan pun deras menguncurkan air hujannya. Maka bersukaria mereka, bersukacita dan sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan adalah kaum wanita. Ayo, mau kena sama Dajjal apa kena sama ikhwannya? Ayo. Aduh, pilihannya susah banget. Baik, nah kemudian datang kepada kaum muslimin. Namun Dajjal tidak mendapatkan apapun dari orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman sudah menghindar dari Dajjal. Malaikat melindungi mereka, karena saat itu para kaum muslimin berada di majelis-majelis ta'lim dan di masjid-masjid, maka malaikat melindungi mereka. Dajjal marah, maka dia berjalan ya sambil menggerak-gerakkan tangan kanan kirinya. Sihirnya membuat bumi menumbuhkan sesuatu, tapi tanah umat Islam makin kering. Siti Aisyah bertanya, "Fabima ya'isun nas yawma idin fi tilka zaman ya Rasulullah?" Lalu dengan apa umat Islam bertahan hidup saat itu? Apa jawab Rasulullah? Bitahmid, wa bitasbih, wa bitahlil, wa bitakbir. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang membuat umat Islam bertahan hidup. Nah, 3 tahun kemunculan Dajjal. Baik, tapi karena sesuai dengan hadis Rasulullah yang sahih, maka ini fakta kebenaran Rasulullah SAW, bahwa hadis-hadis Rasulullah itu bersifat nubuah dan bisa dibuktikan secara empiris melalui pendekatan sains dan teknologi. Inilah bukti kebenaran Nabi Muhammad. Betul? Takbir.